Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reader Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 109. Cerita dimulai setelah merasakan ada begitu banyak orang-orang yang mengintai penginapan itu. Tiba-tiba saja seorang pelayan telah mengetuk pintu ruangannya. Ia mengatakan kalau ada seseorang yang bersikeras untuk bertemu dengan mereka sekarang juga. Terlihat Hajin langsung menggelengkan kepalanya kepada Ma Dongpil yang mengisyaratkan kalau dia sama sekali tidak ingin menerima siapapun. Kemudian dengan suara yang begitu lembut, Ma Dongpil mengatakan kalau mereka sedang makan. Jadi ia meminta kepada pelayannya untuk mengatakan kepada orang itu agar ia bisa datang di besok hari. Namun belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba saja pintu ruangannya langsung dibuka secara paksa oleh seseorang yang tidak lain adalah Hoyang dan juga pengawalnya. Di saat itu, meskipun ia membuka pintu ruangannya secara sembarangan dan juga memasukinya tanpa permisi, namun tetap saja ia berjalan dengan penuh percaya diri. Terlihat Sangrin langsung menyipitkan kedua matanya ketika ia sedang menyuap makanannya. Di saat itu ia sangat benci saat diganggu ketika dia sedang makan. Tanpa pikir panjang, Ma Dongpil langsung berdiri dari tempat duduknya untuk menyelesaikan situasinya. Lalu sambil memberi hormat ia berkata, "Aku minta maaf, tetapi setelah perjalanan yang sangat jauh selama berhari-hari, kami memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya, tetapi tolong jangan ganggu waktu kami, terlebih lagi kalau kami sedang makan." Dengan santainya Hoyang berkata, "Aku tahu kalau ini sama sekali tidak sopan, tetapi aku hanya penasaran sehingga membuatku langsung membuka pintu ruangannya tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi aku minta maaf kepada kalian." Mendengar itu Sangrin berkata, "Dasar sialan, dia mengatakan kalau dia minta maaf, tetapi dia tidak terlihat seperti seseorang yang merasa bersalah. Bahkan dari suaranya dia sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan." Kemudian Hoyang berkata, "Aku akan langsung ke intinya. Apakah kereta kuda yang berada di luar sana adalah milik kalian?" Ketika mendengar Ma Dongpil yang mengatakan kalau itu adalah kereta mereka, sambil tersenyum Hoyang kembali berkata, "Seperti yang diharapkan, itu adalah kereta yang sangatlah mengesankan. Meskipun sekilas terlihat sederhana, tetapi dia diciptakan dengan pekerjaan yang sangat halus dan juga warnanya tidak mencolok. Jadi memang sangat pantas kalau kereta itu bisa disebut sebagai mahakarya." Mahakarya yang sejati memanglah seperti itu. Sebuah kemewahan tidak selalu diartikan dengan penampilan yang mencolok, tetapi ini adalah penampilan yang sesuai. Dan itu adalah kereta yang kalian miliki. Tetapi tidak peduli seindah apa sebuah benda, akan tetapi jika dia berada di tangan seseorang yang bahkan tidak menghargai kemewahannya, maka mahakarya yang seperti itu hanya akan menjadi sampah. Pada akhirnya nilai sebuah mahakarya akan bergantung kepada siapa pemiliknya. Ketika melihat Ma Dongpil yang begitu kesulitan untuk menjelaskan secara detail bagaimana kereta itu diciptakan, Hoyang kembali berkata, "Seperti yang aku duga, kau sama sekali tidak tahu bagaimana nilai sebenarnya dari kereta yang kalian miliki." Di saat itu ia berbicara yang seolah-olah kalau dia sedang menunjukkan kalau dia adalah orang yang sangat pantas untuk memiliki kereta itu. Pada sisi yang lain, setelah mengunyah makanannya, Sangrin berkata, "Jadi apa sebenarnya yang ingin kau bicarakan? Sejak dari tadi kau selalu saja mengoceh yang tidak jelas sampai-sampai kau sudah merusak selera makanku." Terlihat Hoyang yang sebelumnya sedang larut di dalam gairahnya langsung terdiam begitu saja. Lalu ia pun memiringkan kepalanya untuk mencari tahu siapa sebenarnya seseorang yang berani memotong perkataannya. Dengan tatapan mata yang datar, Sangrin kembali berkata, "Jika ada sesuatu yang ingin kau bicarakan, maka bicaralah sekarang juga. Kemudian kau boleh pergi setelahnya." Namun Hoyang tidak langsung menjawabnya. Ia bergumam, "Sejak dari dulu aku sudah melihat ada begitu banyak wanita cantik, tetapi kecantikan yang dimiliki oleh wanita ini sangatlah luar biasa. Kulitnya yang putih, matanya yang memikat, dan juga bibirnya yang begitu merah sehingga membuatnya terlihat begitu sempurna. Aku berpikir meskipun ada orang lain yang lebih cantik daripada aku, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kemenarikanku. Namun tiba-tiba saja wanita ini telah muncul yang seakan-akan kalau dia adalah seorang bidadari.
Akan tetapi Hoyang langsung menggelengkan kepalanya. Ia berpikir, dasar sialan, aku tidak peduli kalau dia secantik itu. Tetapi bagaimana mungkin dia sangat berani memotong perkataanku. Setelah menarik nafas panjangnya, Hoyang berkata, aku akan langsung ke intinya saja. Aku datang ke tempat ini karena aku ingin membeli kereta kalian. Kau tidak perlu merasa khawatir karena aku akan membayar berapapun yang kalian inginkan. Mendengar itu, Sangrin berkata, kau bahkan tidak tahu kereta macam apa yang kami miliki. Tetapi kau menyuruh kami untuk menjualnya hanya karena kau sangat menyukai kereta itu. Terlihat Hoyang sangatlah kesal sampai-sampai suaranya mulai meninggi. Ia berkata, apa yang kau maksud kalau aku tidak tahu? Bukankah aku sudah menjelaskannya kepadamu kalau aku begitu paham bagaimana berharganya kereta itu? Asal kau tahu, aku adalah orang dengan pangkat yang sangat tinggi sehingga aku begitu mudah untuk bisa mengenali benda mewah. Dengan santainya Sangrin menanggapi ocehannya dengan mengatakan kalau dia sama sekali tidak peduli dengan posisinya. Ketika mendengar Hoyang yang mengatakan kalau dia akan membayar berapapun yang mereka minta, Sangrin kembali berkata, aku tidak menjual dan aku tidak akan pernah menjualnya. Meskipun kau membayarnya 1 juta yang atau bahkan 10 juta yang, aku sama sekali tidak akan menjualnya. Kau sudah masuk ke tempat ini tanpa izin dan juga merusak suasana makan malam kami. Bahkan kau tidak meminta maaf kepada kami. Dan sekarang kau memaksa kami untuk menjual kereta kami. Jadi pergilah sekarang juga. Terlihat Hoyang sangat kesal, wajahnya memerah sampai-sampai ia sangat ingin memberikan pelajaran kepada Sangrin. Lalu ia berkata, apakah kau tahu siapa sebenarnya aku ini? Namun Hoyang langsung terdiam ketika Chow yang berbisik kepadanya agar ia tidak mengungkapkan identitasnya. Mendengar itu, Hoyang berpikir, sebenarnya aku sama sekali tidak berniat untuk mengungkapkan kepada mereka kalau aku adalah selirnya sang penguasa benteng Steelblood. Bahkan aku berpikir tidak akan menjadi masalah apabila kukatakan kalau aku berasal dari benteng Steelblood. Aku berpikir wajah cantik itu kemungkinan besar akan diliputi rasa takut. Saat ini harga diriku telah dilukai oleh ucapan wanita itu. Tetapi mau tidak mau kalau aku harus menahan diri karena aku sama sekali tidak boleh menyebutkan nama benteng sembarangan. Tepat di sampingnya, Cawi bergumam, apabila kau mengungkapkan identitasmu di hadapan orang lain, maka hal itu hanya akan mengancam keselamatanmu. Saat ini yang aku khawatirkan adalah orang itu. Meskipun ia berdiri dengan wajah yang begitu canggung, tetapi posturnya secara tidak langsung telah menampilkan sebuah ketenangan dari seorang master yang sangat ahli. Sebelumnya aku mencoba merasakan energinya untuk menebak bagaimana kemampuannya, tetapi hal itu hanyalah sia-sia karena dia telah menyembunyikan dengan begitu sempurna. Yang aku perhatikan, setidaknya dia adalah seorang master yang sebanding dengan diriku, atau bahkan lebih buruknya dia berada pada tingkatan lebih tinggi daripada aku. Sekilas dia terlihat tidak lebih dari usia 40 tahun, namun dia telah mengumpulkan keterampilan seni bela diri yang sangatlah luar biasa. Saat ini masalahnya adalah jika dia adalah orang yang memiliki sebuah dendam terhadap benteng Steelblood, maka kemungkinan besar kalau dia akan melukaimu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mencegahnya dengan cara apapun. Kemudian ia pun meminta kepada Hoyang untuk pergi meninggalkan tempat itu. Ia berpikir kalau mereka harus menghindari situasi yang sama sekali tidak diperlukan. Namun Hoyang kembali terdiam ketika mendengar Sangrin yang berkata, akhirnya aku bisa makan dengan tenang. Kau hanyalah seorang wanita yang kekanak-kanakan sampai-sampai kau bersikap dengan sangat memalukan di tempat umum. Jujur saja, hampir saja aku kehilangan nafsu makanku hanya karena seseorang yang sepertimu. Di saat itu, Hoyang merasakan kalau harga dirinya telah hancur berkeping-keping. Dulunya, dia terlahir sebagai seorang anak dari klan kecil dan dibenci oleh semua klan yang berada di sekitarnya. Namun, dia telah menjadi selirnya sang penguasa benteng Steelblood sehingga mengangkat derajat keluarganya. Itu adalah lingkungan di mana kepercayaan dirinya dapat berubah menjadi kesombongan dan juga kebanggaan. Selama 3 tahun terakhir ini, dia telah mengubah sifat aslinya yang ia bentuk selama 20 tahun untuk menjadi seorang wanita yang sangat angkuh dan juga begitu sombong. Kemudian sambil tersenyum, Hoyang berkata, aku minta maaf karena aku sudah bersikap tidak sopan. Bahkan aku sudah mengganggu waktu makannya orang-orang yang sangat terhormat seperti kalian. Sebagai permintaan maaf atas perlakuanku yang sama sekali tidak sopan, maka aku akan mentraktir kalian semua dengan makanan yang paling mahal di tempat ini.
Ketika mendengar Sangrin yang mengatakan kalau dia sama sekali tidak membutuhkannya, Hoyang kembali berkata, kapan lagi seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang dunia ini akan menerima sebuah kebaikan dari seseorang yang sebentar lagi akan menjadi nyonya besar benteng Stillblood. Sejenak sebuah kejutan telah terpancat dari mata mereka semua setelah mengetahui kalau wanita itu adalah selirnya sang penguasa benteng Stillblood. Saat melihat Sangrin yang terkejut setelah mengetahui akan kebenarannya, Hoyang berkata, anggap saja kalau ini adalah keberuntungan kalian semua. Asal kalian tahu rumahku di dekat sini, jadi kalian bisa meminta apa saja yang kalian inginkan kepadaku. Namun tanpa disadari, yang membuat Sangrin terkejut bukanlah identitasnya, melainkan sesuatu yang lainnya. Dengan wajah yang begitu polos, Sangrin berkata, yang aku dengar sang penguasa yang kau sebut sebagai suamimu itu telah berusia lebih dari 60 tahun. Jadi bisa dikatakan kalau dia hanyalah seorang bajingan tua yang dipenuhi oleh nafsu. Sontak Hoyang sangatlah terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Sangrin. Bahkan di saat yang bersamaan, Cawi telah menatapnya dengan tatapan mata yang sama sekali tidak senang. Melihat mereka yang sangat marah, Sangrin kembali berkata, aku minta maaf kalau aku keceplosan dengan kebenarannya. Jadi aku meminta kalau kalian harus melupakan dengan apa yang baru saja aku katakan. Pada sisi yang lain, Ma Dongpil langsung mengeraskan semua ototnya. Hal itu ia lakukan untuk bersiap jika terjadinya sebuah penyerangan yang dilakukan oleh pasukan benteng Stillblood. Dengan wajah yang memerah, Hoyang berkata, dasar sialan, apakah kau sadar dengan apa yang baru saja kau katakan? Di saat itu, Hoyang sangat tahu bagaimana menakutkannya aliansi benteng Stillblood sehingga suaranya langsung bergetar. Menanggapi amarahnya, dengan santainya Sangrin berkata, bukankah sudah kukatakan kalau aku minta maaf? Kau bersikap tidak sopan kepada kami dan aku telah melakukan kesalahan. Jadi mari kita anggap kalau kita sudah impas. Di saat itu, Cawi sama sekali tidak bisa memberikan toleransi meskipun yang membuat kesalahan adalah tuannya. Ia menyadari para seniman bela diri adalah orang-orang yang akan mati demi kehormatan dan juga akan hidup demi kehormatan. Karena dia adalah seorang warrior yang berasal dari aliansi benteng Stillblood, maka ia pun langsung maju dengan amarah yang terpancar di matanya. Kemudian Cawi berkata, aku minta maaf atas kurang ajarnya ucapan tuanku. Memang sejak dari awal kalau kami sudah membuat kesalahan dengan mengganggu kenyamanan kalian semua. Terlihat Cawi secara perlahan telah menarik bilah pedangnya sembari memancarkan niat membunuh yang begitu kuat. Lalu sambil mengacungkan bilah pedangnya, ia kembali berkata, akan tetapi aku sama sekali tidak bisa mengabaikan sebuah kejahatan atas penghinaan yang kalian berikan kepada sang penguasa benteng Stillblood. Dengan wajah yang berkeringat dingin, Sangrin bergumam, dasar sialan, apakah aku sudah membuat situasinya menjadi berantakan? Namun Sangrin langsung menyeringai ketika melihat Hajin yang hanya tersenyum. Lalu Hajin berkata, kau tidak melakukan kesalahan. Meskipun perkataanmu memanglah kelewatan, tetapi tetap saja tidaklah separah itu. Pada sisi yang lain, terlihat Cawi sangatlah terkejut, matanya terbelalak ketika melihat Hajin yang berdiri dari tempat duduknya. Ia bergumam, siapa sebenarnya orang ini? Aku bahkan sama sekali tidak bisa menyadari kehadirannya sejak pertama kali aku memasuki ruangan ini. Dasar sialan, dia adalah seorang master yang sebenarnya. Dikisahkan, tentu saja kedua orang itu tidak bisa merasakan kehadiran Hajin karena Hajin telah menghapus kehadirannya sampai batas maksimal sebelum mereka memasuki ruangannya. Tetapi saat ini sudah berbeda, meskipun tanpa mengungkapkan kehadirannya, namun penampilan yang ditunjukkan oleh Hajin sangatlah mencolok. Dengan tubuh yang begitu tegap, siapapun yang melihatnya pastinya menyadari kalau dia adalah seorang seniman bela diri yang sudah mencapai level tinggi. Kemudian Hajin berkata, sebenarnya akan lebih baik kalau kita tidak bertemu satu sama lain. Tetapi karena kita sudah bertemu dengan cara yang seperti ini, sepertinya akan menyenangkan kalau kita memulainya sekarang juga. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.